Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita telah berada di bulan Rajab, dan kita sudah tahu di antara hak utama bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari 4 bulan Hijriyah yang Allah sebutkan keistimewaannya di dalam surat At-Taubah ayat 36. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalamnya. Sebagaimana telah kita dapatkan penjelasan dari Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ayat ini menyebutkan perkara yang sangat besar ketika orang mengerjakan amal ibadah di bulan yang 4 ini, maka amal ibadahnya akan dilipat gandakan. Sebagaimana juga ketika orang mengerjakan dosa dan kemaksiatan di bulan 4 bulan ini juga akan dilipat gandakan. 4 bulan ini adalah 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Yang terpisah ini adalah bulan sekarang, bulan Rajab, dan 3 bulan yang berturut-turut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan bulan Muharram. Fa ikhwani wal akhawat, kita harapkan kajian ini, apalagi kita berada di bulan Rajab, juga berada di malam Jumat sebaik-baik hari, semoga kita memohon kepada Allah, semoga pertemuan ini menjadi sarana dan usaha kita untuk menjaga aktivitas kita dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada pembahasan, kita masih berada dalam bab majaa fi munkiril qadar. Masih berkaitan dengan bab yang berkenaan dengan golongan orang-orang yang menolak takdir. Dan kita masih berada dalam penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang ungkapan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau katakan, walladhi nafsu bani Umar biyadihi. Walladhi nafsu bani Umar biyadihi. Beliau mengatakan, demi yang jiwa Ibnu Umar itu di tangan Allah, demi Allah, lau kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban, seandainya milik salah seorang di antara mereka, ya, artinya seandainya salah seorang di antara mereka ini memiliki emas ataupun memiliki emas sebesar gunung Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian dia menginfakannya di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minhu, tidak akan pernah Allah menerima infak yang dari emas sebesar gunung Uhud ini walaupun ikhlas,
tidak akan pernah diterima hatta yu'mina bil qadar, sampai orang tersebut beriman kepada qadar. Dan telah kita jelaskan asbabul wurud ataupun kronologis, ya, apa penyebab Ibn Umar mengungkapkan kalimat ini adalah ketika ada orang-orang di negeri Basrah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak menetapkan perbuatan hamba, tidak menakdirkan, tidak menentukan ukuran perbuatan hamba, apapun yang dikerjakan, kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Ya, ini mereka katakan demikian. Allah tidak ada urusan dengan perbuatan hamba, terserah hamba mau berbuat. Maka para ulama termasuk Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ungkapan kalimat ini berarti menolak takdir Allah dalam perbuatan hamba. Dan Ibn Utsaimin mengungkapkan kalimat ini, kesimpulan ini apa? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang Qadariyah itu orang majusi umat Islam. Ya, orang Qadariyah majusi hadhil ummah. Hadis ini riwayat Imam Hakim dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ada orang yang menolak takdir, ya, padahal orang ini kita lihat, Pak, orang yang dikomentari oleh Ibnu Umar itu kan menolak takdirnya apa? Menolak takdir dalam perbuatan makhluk. Ya, dia menolak ketentuan Allah dalam perbuatan makhluk. Artinya dia tidak 100% menolak takdir Allah. Tetapi Ibnu Umar langsung mengungkapkan apa? Tidak beriman. Tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan infaknya sebesar gunung Uhud dari emas itu tidak diterima sampai dia beriman kepada qadar. Ya, artinya di sini menandakan apa? Keimanannya belum benar. Ya, keimanannya belum benar. Maka Syekh Utsaimin mengingatkan kepada orang tersebut, hati-hati dengan Anda kaitkan perbuatan Anda dengan diri Anda, melepaskan keterkaitan Allah dengan perbuatan hambanya. Kemudian Ibn Umar berdalil dengan hadis Rasulullah SAW tentang rukun iman yang 6, ya, dalam hadis riwayat Muslim. Dan kemarin telah kita sebutkan Syekh Utsaimin merinci, ya, dan ini juga memberikan faidah ilmu kepada kita semuanya ketika beliau menyebutkan arti dari kalimat beriman kepada Allah. Telah kita sebutkan kemarin, beriman kepada malaikat Allah, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, dan pada malam ini kita akan membahas biidznillah ta'ala beriman kepada utusan-utusan Allah. Ya. Utusan-utusan Allah kita tahu secara bahasa Arab adalah Rasul. Syekh Utsaimin beliau menyebutkan definisi utusan Allah adalah humul ladzina auhallahu ilaihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah wahyukan kepada mereka. Wa arsalahum ilal khalqi. Jadi Allah berikan wahyu kepada orang-orang ini, kemudian Allah utus mereka setelah diberi wahyu kepada makhluk, kepada manusia, atau kepada makhluk, tidak hanya manusia. Karena kita dapatkan dalam surat Al-Jin, Rasulullah SAW kemarin telah kita sebutkan kisahnya ketika berdakwah ke Taif. Beliau dihibur setelah dikeluarkan dari Taif. Kita dapatkan Rasulullah dikabarkan oleh Allah dengan adanya orang makhluk-makhluk dari kalangan jin beriman kepada Rasulullah. Ini menunjukkan Rasulullah ataupun utusan Allah diutus tidak hanya kepada manusia. Ya. Liyuballighu syariat Allah. Kenapa diutus? Untuk menyampaikan syariat Allah. Itu artinya sangat jelas. Jangan cari syariat dari yang lain. Ya, jangan cari syariat dari wangsit bersemedi, dari ilmu laduni. Itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ya,
Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan. Nah, di sini jelas ketika kita memahami definisi Rasul itu apa. Tujuannya untuk menyampaikan syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Al-Quran dan hadis. Memahaminya dengan cara bagaimana? Cara pemahaman para sahabat. Dan itu yang akan kita dapatkan aman ketika belajar Al-Quran dan hadis yang turunnya berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Artinya apa? Yang kita pelajari itu jangka waktu 2-3 tahun itu terbatas. Dan sahabat juga dibatasi. Artinya apa? Allah tidak mempersulit kita untuk mempelajari Islam. Islam itu tidak banyak. Ya. Ini berkaitan dengan makna beriman definisi Rasul. Kemudian beriman kepada utusan Allah mencakup, kata Syekh Al-Utsaimin, ada 3 poin. Ada 3 poin utama. Yang pertama, an-nu'mina bi annahum haqqun shadiqun musaddiqun. Mereka itu adalah orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mereka mengimani dengan lisan, meyakini dengan hati, membuktikan dengan anggota badan. Itu kalimat rukun tiga rukun iman. Ya, diucapkan apa itu? At-tasdiqu bil jinan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Dikatakan beriman kalau orang tersebut memenuhi 3 rukun. Dikatakan orang Islam kalau memenuhi 5 rukun. Dikatakan orang beriman kalau memenuhi 6 rukun. Dikatakan beriman, 6 rukun itu adalah rukun imannya tadi. Sekarang ada rukun keimanan. Artinya kata iman memenuhi 3 syarat. Apa itu? Mesti ada ikrar dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan membuktikan dengan anggota badan. Maka beriman bahwasanya mereka itu adalah benar, tidak ada kekurangan sedikit pun. Artinya betul-betul benar. Tidak ada kedustaan dalam ilmu yang disampaikan oleh seluruh nabi dan rasul. Kita yakini itu. Ya. Shadiqun, mereka orang-orang yang jujur. Musaddiqun, mereka juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dibenarkan oleh orang-orang beriman. Salah satu contoh yang kita angkat. Mari kita dengar sabda Rasulullah SAW ketika Abu Dar, ya, sahabat Abu Dar Al-Ghifari mendapatkan di kota Madinah matahari tenggelam seperti tadi. Matahari tenggelam, tibalah waktu maghrib. Kemudian beliau katakan, dakhaltul masjida wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisun. Coba dibayangkan, Abu Dar, seorang sahabat, masuk Masjid Nabawi di Madinah. Ketika itu didapatkan Rasulullah telah ada di masjid lebih dulu daripada sahabat Abu Dar, Rasulullah SAW. Ya. Falamma gharabati syams qara, ketika matahari tenggelam, artinya sebelum maghrib, berarti mereka telah tiba di dalam masjid. Rasulullah SAW, beliau lebih dulu, kemudian Abu Dar. Beliau katakan ketika matahari tenggelam, Rasulullah SAW mengatakan, ini yang kita contohkan. Salah satu contoh kita beriman kepada berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Dar, wahai Abu Dar, hal tadri aina dhahabat hadhihi. Wahai Abu Dar, coba kita lihat tentang matahari ketika tenggelam. Rasulullah bertanya kepada Abu Dar, ini matahari tahu tidak wahai Abu Dar perginya kemana? Ya, matahari ini perginya kemana? Kemudian Abu Dar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini etika Abu Dar dan etika para sahabat dan etika orang beriman ketika tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang hal itu. Kayaknya tidak ada kayaknya. Abu Dar hanya mengatakan sebagai bentuk etika di hadapan utusan Allah, beliau katakan Allah wa rasuluhu a'lam.
Kemudian Rasulullah mengatakan, innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Sesungguhnya matahari ketika tenggelam, dia pergi hingga dia bersujud di bawah arsy-Nya Allah. Bisa dipahami? Sahabat Abu Dzar tidak pernah membuat Apollo 11 untuk ngecek kebenaran berita Rasulullah. Gak perlu. Karena Rasulullah tidak pernah berdusta. Ini maksudnya adalah kita beriman kepada Rasulullah yang mengabarkan kepada umat Islam, diawali dari sahabat Abu Dzar, bahwasanya ketika matahari lenyap, mengawali waktu malam, ternyata dia sedang bersujud di hadapan Allah di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian fatasta'din fayu'dan laha. Itu matahari minta izin kepada Allah untuk sujud, kemudian diizinkan. Ini masih perkataan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusaku an tasjud fala yuqbal minha. Hampir-hampir saja matahari dia bersujud dan tidak diizinkan oleh Allah. Tidak diterima sujudnya, hampir-hampir saja demikian kata Rasulullah. Wa tasta'din fala yu'dan laha. Dan dia meminta izin untuk bersujud, hampir-hampir tidak diberikan izin oleh Allah. Yuqalu laha, dikatakan kepada matahari, irji'i min haitsu ji'ti. Setelah bersujud matahari, kemudian dikatakan oleh Allah, kembalilah ke tempat engkau datang. Maka Rasulullah SAW katakan, fatatlu min maghribiha. Kemudian matahari terbit lagi dari barat. Dia terbit dari barat. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari tajri, berlari. Bismillah. Ini menunjukkan matahari tidak diam, karena Allah kabarkan matahari berlari. Tetapi limustaqarril laha, di tempat yang telah Allah tetapkan. Itulah takdir Allah yang maha agung dan maha berilmu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat hadis ini, sebagai orang beriman kita katakan apa? Malu, hina orang yang menyembah matahari. Hina orang yang menyembah api seperti Majusi, orang-orang Syiah. Nenek moyangnya menyembah api, kita katakan hina sekali. Kenapa? Lawang matahari sedang sujud kepada Allah, kok dia malah sujud di belakangnya. Artinya kalau ada orang menyembah makhluk Allah, jelas hina. Karena menyembah barang yang hina menyembah yang hina, sama-sama hina. Maka hanya orang yang beriman yang dikatakan oleh Allah apa? Walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan izzah itu hanya milik Allah, hanya milik Rasulullah, hanya milik orang beriman. Kenapa orang beriman diberikan kemuliaan oleh Allah? Kenapa Rasulullah diberikan kemuliaan oleh Allah? Kenapa? Alasannya karena Allah menjadikan Rasul, karena Allah menjadikan orang beriman hanya menyembah Allah. Kemuliaan ada pada letak apa? Siapa yang disembah, maka kita akan menjadi mulia. Perbudakan diri kita akan menjadi mulia tatkala kita tahu diri siapa yang kita jadikan tempat untuk jadi budak. Siapa yang kita jadikan lokasi diri kita diperbudak oleh siapa? Kalau kita diperbudak oleh hawa nafsu, hina sekali. Tapi kalau diperbudak oleh Allah, tidak akan ada kehinaan. Ini pembenaran dari seseorang beriman kepada utusan Allah. Yang kedua, beriman dengan apa yang dikabarkan oleh mereka. Ini yang berkaitan dengan contoh tadi dan berkaitan dengan contoh yang poin yang pertama, apa saja yang beritakan oleh utusan Allah
mesti dibenarkan. Siapapun utusan Allah mesti dibenarkan. Bapak-bapak, kita tahu para rasul, para nabi yang wajib diimani hanya 25. Ya, silakan Anda buka dalam surat Al-An'am ayat 83 hingga 86. Di situ berurutan sekitar 18 nabi disebutkan. Adapun sisanya disebutkan di ayat-ayat yang lain, sehingga berjumlah 25. Yang 25 ini wajib diketahui, selainnya tidak wajib. Tapi jumlah rasul lebih daripada 25, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 78, walaqad arsalna rusulan min qablik. Sungguh benar-benar kami telah mengutus utusan kami sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushu 'alaik. Man lam naqsus 'alaik. Ya, di antara mereka, di antara utusan Allah, ada yang kami kisahkan, ada yang kami ceritakan kepada engkau, wahai Muhammad, dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepada engkau, wahai Muhammad. Kemudian ini diantara 3 poin, ya. Yang ketiganya adalah kita mesti mengetahui nama-nama Rasul yang disebutkan oleh Allah, nama-nama Nabi yang disebutkan oleh Allah. 25 Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, meyakini akan adanya hari yang terakhir. Maka dikatakan oleh Allah apa? Yaumul akhir. Yaumul akhir. Apa itu yaumul akhir? Bukan yaumul akhir, afwan, tetapi yaumul akhir. Artinya hari yang terakhir yang tidak ada hari setelah itu. Ya, dikatakan hari akhir adalah hari yang terakhir karena tidak ada hari setelah itu. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau katakan bagian daripada beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan perkara-perkara yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad dengan apa yang terjadi setelah kematian. Coba dilihat, ya, beriman kepada apa-apa yang terjadi setelah kematian. Kata Syekh Al-Utsaimin, contohnya apa? Akan adanya siksa kubur. Ya, kalau ada orang sekarang aktivis dakwah mengatakan tidak ada siksa kubur, perbaiki iman Anda. Aktivis dakwah, dakwah ke apa? Dakwah kemana? Ilmu siapa? Kok menolak siksa kubur? Bagian daripada beriman kepada hari akhir, bagian daripada beriman kepada hari kiamat adalah beriman dengan hal-hal yang berkenaan setelah kematian. Salah satunya kata Syekh Utsaimin, adanya siksa di dalam kuburan. Kemudian adanya kenikmatan di alam kubur. Karena orang di dunia kan pakai logika. Rumahnya orang penghuni kubur kan cuma sekian, Pak. 2 meter ke 1 meter lebih begitu. Kalau dipakai logika kan, apa nikmatnya hidup di dalam kuburan begitu? Kan kalau pakai logika begitu. Tetapi Islam mengajarkan bukan pakai logika. Dan telah kita sebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Islam bukan ditetapkan pakai logika. Islam ditetapkan dengan Al-Quran dan hadis. Dan dengan pemahaman yang benar dari perkataan para sahabat Rasulullah SAW. Ini Islam. Selain itu bukan Islam. Maka kita dapatkan para tabi'in, para tabi'un tabi'in dan setelahnya, ilmu mereka mesti dikembalikan kepada para sahabat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena yang menyaksikan Al-Quran turun, yang menyaksikan bagaimana Rasulullah berkata, berbuat, diam, marah, adalah para sahabat. Ya, maka kita dapatkan di sini kenikmatan kubur. Anda tidak tahu bagaimana rasanya karena kita belum masuk kuburan. Tapi kita harus yakin itu berita gaib, dan kita tahu prinsip dalam mempelajari ilmu gaib adalah dari Allah yang maha gaib atau dari Rasulullah
yang mendapatkan berita dari Allah tentang perkara-perkara gaib. Kemudian beriman dengan adanya tiupan sangkakala. Ya, ini bagian-bagian yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Beriman bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan sebagaimana Allah katakan apa? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari kiamat, hari dibangkitkannya. Ya, manusia berdiri di hadapan Allah, Rabb semesta alam. Kita mesti yakin. Manusia dikabarkan oleh Rasulullah apa? Hufatan uratan. Telanjang bulat, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, bahkan tidak dihitan. Seluruhnya. Ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bagian daripada beriman kepada hari akhir. Beriman bahwasanya nanti akan ada timbangan amalan. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi kita beriman akan adanya amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya amalan kita, catatan amalan kita akan ada. Beriman bahwasanya nanti akan ada sirat, ada jalan yang dimisalkan oleh Rasulullah SAW lebih tajam daripada pedang, ya, lebih tipis daripada rambut. Ini jalan yang akan dilewati oleh orang-orang, ya, dengan status keimanannya masing-masing. Orang beriman akan melewati, ya. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, akan adanya telaganya Rasulullah. Telaga yang jumlah ceretnya, jumlah gelasnya sejumlah bintang di langit. Telaga yang ketika orang beriman meminum sekali tegukan tidak akan haus selama-lamanya. Ini akan ada bagian daripada beriman kepada hari akhir. Di hari kiamat akan adanya syafaat. Syafaat para nabi dan rasul, syafaat orang-orang soleh, syafaat para malaikat. Dan kita dapatkan amalan kita sebagaimana Anda membaca Al-Quran misalkan di hari Jumat, bukan yasinan tetapi baca surat Al-Kahfi. Rasulullah katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena di hari kiamat akan datang Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya. Subhanallah. Ya, demikian juga adanya surga dan adanya neraka. Dan tolong diyakini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini surga dan neraka sebagaimana salah satunya kita baca dalam fatwa Ibn Baz atau ulama-ulama Ahlus Sunnah sebelumnya. Surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah, artinya telah ada saat ini. Maka orang-orang beriman senantiasa meminta dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dimintakan berlindung kepada Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, Imam Al-Utsaimin mengatakan apa itu? Beriman kepada hari akhir, ilmunya dari Al-Quran, dari hadis, mau hadis mutawatir atau mau hadis ahad. Tolong diyakini, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Beriman kepada takdir baik dan buruk berkenaan dengan beriman dengan ketetapan-ketetapan Allah kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan Allah dan berkaitan dengan perbuatan selain Allah. Maka jangan sandarkan perbuatan Allah kepada selain Allah. Contohnya hujan turun, siapa yang menurunkan? Allah. Kalau ada orang menyandarkan hujan kepada selain Allah, bagian daripada ancaman yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bin nujum. Ada di antara hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, seorang hamba di pagi hari beriman kepadaku, kata Allah, dan kafir kepada bintang. Karena sebab turun hujan,
orang beriman ini katakan apa? Mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Kami mendapatkan turun hujan karena fadilah dari Allah, keutamaan dari Allah, keistimewaan dari Allah dapat hujan, dan karena rahmat Allah. Tapi kalau orang kafir mengatakan apa? Kami mendapatkan hujan ini mutirna binau'i kada wa kada. Ini hujan turun karena bintang Sagittarius, bintang Pisces, bintang Aries, dan bintang-bintang kecil yang ada di langit. Kita katakan ini dicap oleh Rasulullah kafir kufur nikmat. Gara-gara sebab mendapatkan nikmat hujan, dia sandarkan yang menurunkan hujan bukan Allah. Ini bagian daripada bentuk kemusyrikan. Tolong perhatikan anak-anak didik Anda di sekolah, handphonenya. Bisa jadi mereka sudah ketik reg spasi on zodiak, ya, itu bintang-bintang orang-orang Yunani, dewa-dewa orang Yunani, Tuhan-Tuhan orang Yunani, sesembahan selain Allah, ya, dengan sebab bintang. Tolong dipelajari, ya, diajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis takdir 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Subhanallah wallahu akbar. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun, ya, sebelum langit dan bumi diciptakan, seluruh takdir yang sedang dan akan dan yang telah terjadi telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian apa? Kata Syekh Utsaimin, dan kita tahu bahwasanya tidak ada tulisan kecuali setelah adanya ilmu. Artinya ada ilmu dulu baru ada tulisan. Ya. Dan tolong dipahami, laisa kullu ma'lumillahi subhanahu wa ta'ala maktuban. Tolong dipahami ikhwan, bagi Anda para jamaah kaum muslimin, bagi Anda makhluk Allah yang sombong dengan gelarnya, sombong dengan keilmuannya, pahami akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Ketahuilah bahwasanya tidak seluruh ilmu Allah tidak seluruhnya ditulis. Jadi yang tercatat di Lauhil Mahfud bukan seluruh dari ilmu Allah. Tetapi yang tercatat di Lauhil Mahfud adalah apa yang telah dan sedang terjadi, ya, yang ada di langit dan di bumi. Adapun ilmu Allah lebih dari apa ada yang dicatat oleh kolam yang dicatat di Lauhil Mahfud. Tolong dipahami, ilmu Allah lebih dari itu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dicatat oleh kolam itu apa? Alladzi kutiba ila yaumil qiyamah. Yang dicatat oleh kolam, yang diperintahkan oleh Allah kepada pena adalah perkara-perkara yang terjadi sampai hari kiamat, termasuk kita di dalamnya. Kenapa Anda tinggal di Kendari, nikah sama si ini, dan kadang di PHK, kadang tidak, kadang jadi direktur, kadang bawahan direktur, ya, kadang sakit, kadang melarat, itu sudah dicatat sampai hari kiamat. Artinya orang beriman ketika mengimani takdir ini tenang, karena yang ngatur ukuran takdir kita siapa? Allah yang tidak pernah mendolimi diri kita. Ya, dari sini kita dapatkan kata Syekh Utsaimin apa? Hunaka asya ba'da yaumil qiyamah katsirah aktsar mimma fid dunya hiya ma'lumah indallah lakin lam yarid fil kitabi was sunnah annaha maktubah. Masih banyak perkara-perkara yang akan terjadi setelah hari kiamat yang belum Allah kabarkan, yang tidak ditulis kolam, yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran dan hadis. Banyak. Bagaimana bentuk banyaknya? Mari kita lihat.
Surat Luqman di ayat ke-27 sebagai bentuk perenungan kita bagaimana kebesaran ilmu Allah, agar kita tidak sombong ketika kita tahu ilmu Islam sekian, menjadikan kita bertambah takut. Pantas kalau orang ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya ulama yang tahu bagaimana cara takut kepada Allah dengan ilmunya. Mari kita lihat surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Seandainya saja di bumi ini apa? Seluruh pohon-pohonan menjadi pena. Kita tahu pensil dibuat dari bahan pohon. Wal bahru yamudduhu min ba'dih. Kemudian lautan menjadi tinta setelah pena disiapkan. Jadi kita bayangkan itu, Pak. Laut jadi tintanya, pohon-pohon jadi penanya, jadi pulpennya. Untuk apa? Mim ba'dihi sab'at abhurin. Kemudian Allah datangkan 7 lautan lagi untuk menambah tinta. Dari lautan yang ada di dunia ini ditambah lagi 7 lautan. Ya. Apa kata Allah? Ma nafidat kalimatullah. Tidak akan habis firman-firman Allah. Ilmu Allah tidak akan habis. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Agung, Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Ini diantara bentuk kebijaksanaan Allah. Kenapa ilmu Allah yang wajib kita ketahui hanya Al-Quran dan hadis saja, agar kita tidak berat merasakan, melaksanakan ajaran Islam, tidak dirasa berat. Cukup Al-Quran hadis. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Tolong dipahami kata Syaikhul Utsaimin, bahwasanya kejelekan jangan pernah disandarkan kepada Allah. Baik dari perbuatan Allah, takdir Allah dan hukum Allah seluruhnya baik. Anda diwajibkan memelihara jenggot, itu terbaik untuk Anda di dunia. Wanita diwajibkan menutup kerudung, menutup rambutnya dan menutup auratnya, berbeda dengan laki-laki, itu terbaik untuk Anda di dunia. Jangan pernah protes. Bahkan terkadang kita dapatkan, kata Syaikhul Utsaimin, apa? Ada perkara-perkara yang kesannya jelek menurut pandangan kita dari takdir Allah, ternyata menjadikan sarana orang bertambah baik. Ya. Bagaimana kita dapatkan apa? Ketika orang-orang terjerumus kepada dosa, kemudian dia mendengar firman Allah apa? La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang berdosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Menjadikan apa? Orang yang berdosa seakan-akan apa, Pak? Dicas. Ya. Imannya lagi loyo, Pak Ustaz, saya sudah banyak dosa ini. Sebagaimana kita dapatkan kisahnya orang yang berani membunuh sampai 100 orang. Kita dapatkan dia bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Terkadang takdir yang buruk menjadikan sebenarnya ada kebaikan yang banyak. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tutup di kesempatan kali ini. Bismillah. Dengan perkataan Rasulullah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika itu ada jenazah. Kemudian Rasulullah SAW memegang kayu, ya, sambil ian kutubihil ard, sambil membuat garis-garis di atas tanah. Beliau katakan, ma minkum min ahadin illa, tidaklah ada salah seorang di antara kalian kecuali waqad
kutiba maq'aduhu minan nar. Tolong ikhwan diyakini ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidaklah ada salah seorang di antara kalian kecuali tempat duduknya, artinya tempat tinggalnya dari api neraka telah dicatat. Wa maq'aduhu minal jannah, dan tempat duduknya, tempat tinggalnya juga dari surga telah dicatat. Jelas. Bagaimana kalau antum itu mendengar sabda Rasulullah ini pertama kali langsung waktu ikut kajian dengan Rasulullah, apa yang terjadi? Sebagaimana para sahabat. Para sahabat ketika mendengar hal ini apa? Mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Ya Rasulullah, coba bayangkan Pak, tempat tinggal salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, di antara surga dengan neraka telah ditetapkan oleh Allah. Telah ditetapkan oleh Allah. Rasulullah, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu kami pasrah saja kalau sudah ditetapkan." Betul tidak? Pikiran para sahabat kurang lebih sama dengan orang beriman saat ini dan kapanpun. Kalau begitu ya Rasulullah, buat apa kita beramal? Sudah tinggalkan beramal. Sudah kita pasrah. Kalau tempat tinggal kita antara di surga dengan neraka telah ditetapkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Ketika para sahabat dengan cerdasnya mengomentari ungkapan utusan Allah. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib kecuali dari Allah. Ini ilmu gaib dari Allah diajarkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat ketika mereka mengatakan, kalau begitu kami tidak mau beramal soleh karena amalan kami sudah dicatat, surga neraka kami sudah ditetapkan jatahnya. Maka apa kata Rasulullah? I'malu, berbuatlah kalian, beramal solehlah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing kalian telah dimudahkan oleh Allah sesuai dengan keputusan Allah dari penciptaan kalian. Masing-masing kita telah dimudahkan oleh Allah untuk beramal. Maka apa kata Rasulullah? Man kana min ahli sa'adah, barang siapa yang dirinya itu dicatat oleh Allah bagian dari kelompok golongan orang-orang yang bahagia, sejahtera, penghuni surga. Yang ini kita harapkan kepada Allah. Kalaulah orang tersebut calon penghuni surga, bagaimana cirinya? Mari kita lihat diri kita. Fayuyassiru li amali ahli sa'adah. Cirinya adalah orang tersebut ketika di dunia dia sangat dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang-orang calon penghuni kehinaan, calon penghuni neraka, mari kita lihat diri kita, naudzubillah. Fayuyassiru li amali ahli syaqawah, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan neraka, amalan-amalan ahli neraka. Ikhwani wal akhwat, kemudian Rasulullah mengutip firman Allah yang sering dibaca oleh para imam Jumatan, surat Al-Lail. Ya apa? Tidak dibaca ya. Surat Al-Lail salah satunya apa? Ini tidak dibaca dalam Jumatan, afwan. Kira-kira surat Al-A'la. Surat Al-Lail, kemudian Rasulullah mengutip, fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa orang tersebut pandai memberi, pandai bersedekah. Artinya, tolong ikhwan, ciri orang penghuni surga memperbanyak sedekah. Wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan perkara yang terbaik. Apa itu? Surganya Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan dia yakin bahwasanya ketika dia bersedekah nanti di surga ada jaminannya, ada buktinya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka orang tersebut akan dimudahkan untuk perkara-perkara yang baik. Ciri penghuni surga. Wa amma man bakhil, adapun orang yang pelit kikir, ciri penghuni neraka di dunianya pelit kikir bin medit, malas sedekah. Ini ciri penghuni neraka. Wastagna, dia merasa cukup dengan amalannya.
wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan dengan hari kemudian, hari pembalasan, fasanuyassiruhu lil usra, dia akan dimudahkan di dunia untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka. Naudzubillah. Semoga dengan kajian ini mengingatkan kita ketika kita malas ibadah, bahwasanya itu ciri penghuni neraka. Mari kita bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.